Setelah Nogojin mengakui bahwa dirinya itu tidak amnesia, Baek Suyong ini merasa tidak adil dan dia tidak bisa menerima sandiwara yang dilakukan Nogojin. Namun Nogojin dengan jelas menegaskan bahwa hubungan mereka itu benar-benar sudah berakhir. Nogojin juga mengatakan bahwa ia tidak lagi membenci Soyong karena besarnya rasa cinta yang sudah dimilikinya terhadap Lisina. Karena amarah yang dimilikinya terhadap Nogojin, Soyong pun menemui Lisina dan mengatakan kebenaran tentang cinta pertamanya. Soyong bahkan memanipulasi Lisina dengan mengatakan bahwa Nogojin sebenarnya masih mencintainya dan menegaskan bahwa mereka akan kembali bersama. Soyong bahkan meminta Lisina untuk mengakhiri hubungannya dengan Nogojin. Lisina ini sedikit terkecoh ya, tapi meskipun begitu, Lisina tidak termakan hasutan Baek Suyong dan justru hal tersebut membuat Lisina semakin sadar betapa ia mencintai Nogojin dan Lisina percaya dengan Nogojin. Lisina lebih memilih memastikan sendiri langsung dari Nogojin apa yang ada di dalam hati Nogojin dan apa yang menjadi pilihan Nogojin. Setelah itu pun hubungan Lisina dan Nogojin justru semakin dekat dan semakin romantis. Di sisi lain, Osegi semakin menjadi orang yang benar-benar jahat. Osegi lagi-lagi mengelabui Bukma dengan menunjukkan data palsu penggelapan pajak yang dilakukan oleh Nogojin. Bukma ini langsung termakan hasutan dari Osegi dan ia pun mengumumkan ke publik bahwa Nogojin sudah melakukan penggelapan pajak dan hal itu pun memicu kekacauan di perusahaan Nogojin. Hal itu membuat masyarakat beramai-ramai unjuk rasa untuk menurunkan posisi Nogojin sebagai CEO. Nah, Osegi semakin menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Ia duduk di kursi CEO dan menunjukkan betapa ia menginginkan posisi tersebut. Di waktu yang sama, Lisina berusaha mencegah tim perpajakan yang menyita seluruh berkas yang ada di kantor Nogojin. Saat itu, secara tak sengaja, Lisina menemukan ruangan rahasia milik Nogojin. Ruangan itu adalah tempat di mana Nogojin menyembunyikan barang-barang teror yang dikirim untuk dirinya, serta hasil penyelidikan kecelakaan yang telah menimpanya. Di sini, Lisina pun tahu bahwa Osegi dalang dari semua kecelakaan ataupun semua masalah yang terjadi di perusahaan. Osegi melakukan itu semua ternyata karena ia balas dendam atas kematian adiknya. Osehi yang merupakan adik dari Osegi adalah salah satu pengajar di tempat mengajar yang sama dengan Nogojin. Dikatakan bahwa Osehi ini mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena ia tidak tahan dengan komentar-komentar jahat yang ditujukan kepadanya setelah ia ketahuan bahwa ia mencuri materi pelajaran Nogojin. Cerita pun berlanjut, tibalah waktunya rapat besar pemegang saham untuk memilih pengganti Nogojin sebagai CEO perusahaan. Nah, tanpa diduga, ternyata hasil pemungutan suara yang diterima lebih banyak mengatakan tidak setuju. Osegi yang tidak terima dengan hasilnya, ia mengungkapkan bahwa Nogojin ini tidak pantas menjadi CEO karena dia sedang amnesia. Karena tingkah menjengkelkan Osegi, Nogojin pun membalas perbuatannya. Ia mengungkapkan kebenaran tentang penggelapan yang dilakukan sesungguhnya oleh Osegi. Setelah itu keadaan pun membaik, pandangan publik terhadap Nogojin pun kembali berubah. Nah, opini-opini masyarakat pun berubah menjadi positif berkat kebaikan yang dilakukan Sina dengan mengatasnamakan Nogojin saat Nogojin amnesia. Selanjutnya, tiba-tiba muncul mantan sekretaris Nogojin, Na Soyeon. Ia menemui Lisina dan ia melakukan penculikan terhadap Lisina.